Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Balukas Nugroho dengan NIM G002424 dengan kelompok B9 dan Aslab Mbak Isna. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi dengan laporan anatomi blok 2.1 yaitu OGM, OGF dan Eurobatika. Nah, di sini yang pertama kali itu ada OGM. Yang pertama ada mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, untuk mekanisme ereksi pada pria merupakan proses fisiologis yang kompleks, melibatkan sistem saraf, pembuluh darah, dan otot di penis. Nah, yang pertama itu ada stimulasi saraf dan prektus ekresi. Nah, prektus itu ada ereksi dimulai dengan rangsangan seksual yang bisa bersifat psikogenik atau pikiran, fantasi, dan visual, atau refleksogenik atau sentuhan langsung pada penis. Terus ada rangsangan ini diterima oleh otak khususnya di hipotalamus dan sistem limbik dan sumsum tulang di belakang, itu segmen sakral S2 sampai S4. Terus ada saraf parasimpatis dari plexus sakral akan mengirim sinyal ke pembuluh darah penis untuk memulai proses ekresi. Yang kedua ada pelebaran pembuluh darah penis atau vasodilatasi. Nah, vasodilatasi itu ada saraf parasimpatisnya itu melepaskan nitrik oksigen di jaringan penis, terutama di corpus cavernosum. Terus ada itu nitrik oksigen itu akan merangsang enzim guanylate cyclase untuk meningkatkan kadar klinik guanosine monopos yang menyebabkan relaksi otot polos di pembuluh darah penis. Akibatnya arteri penis melebar atau vasodilatasi meningkatkan aliran darah ke dalam jaringan erektil, corpus cavernosum, dan corpus spongiosum. Nah, yang ketiga ada pengisahan darah dalam jaringan ekresi. Nah, untuk jaringan ekresinya itu corpus cavernosum dan corpus spongiosum adalah dua jenis spons yang memiliki banyak ruang vaskular atau sinusoid. Ketika darah mengalir masuk ke sinusoid, ini akan terisi penuh dengan dan membesar, menyebabkan penis akan menjadi lebih besar dan kaku. Peningkatan tekanan di dalam korpus cavernosum menyebabkan kompensi pada vena-vena yang biasanya mengalirkan darah keluar dari penis atau mekanisme venoklusi. Akibatnya darah yang terperangkap di dalam penis mempertahankan ereksi. Nah, yang keempat itu ada puncak ekresi dan kestabilan. Jika rangsangan itu terus berlanjut, penis tetap dalam kondisi ekresi karena darah tetap tertahan di dalam korpus cavernosum. Terus otot-otot ischiocavernosus dan bulbospongiosus itu juga akan berkontraksi untuk memperkuat ekresi dengan meningkatkan tekanan dalam jaringan erektil. Yang kelima ada ejakulasi dan akhir ekresi atau detumescence. Itu ada jika stimulasi seksual mencapai puncaknya, sistem saraf simpatik akan memicu ejakulasi. Setelah ejakulasi atau rangsangan berkurang, enzim fosfodiesterase tipe 5 akan memecah CGMP, menyebabkan otot polos di penis berkontraksi kembali. Arteri menyempit kembali dan aliran darah ke penis berkurang dan vena kembali terbuka, memungkinkan darah keluar dari penis. Terus ada penis kemudian kembali ke kondisi flatus atau tidak ereksi. Nah, ejakulasi itu dibagi menjadi dua tahap, yaitu emisi dan ejakulasi. Yang emisi itu substansia ejakulasi dari OGM interna menuju uretra atau ostium ductus ejaculatus pada uretra pars prostatica. Nah, untuk ejakulasinya yaitu substansia ejakulasi keluar dari ovum. Untuk mekanisme ereksi sendiri itu yaitu mekanisme ereksi penis terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Rangsangan atau stimulus seksual akan diproses pada area supranial di area perioptik, medial, dan nukleus para
ventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ekskresi impuls dari hipotalamus dan hipokampus. Dibawa ke vektor melalui serabut parasimpatis dengan segmen sakral 2 sampai 4. Sedangkan inhibisi ekskresi dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai 3. Terus lanjut untuk mekanisme ekskresi yaitu reseptor atau kulit atau glans penis afferens oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju segmen lumbali 1 sampai 3. Nah, setelah itu lanjut ke OGF atau organa genitalia feminia externa. Nah, untuk struktur sendiri itu ada mons pubis, klitoris, labia majora, labia minora, vestibulum, dan glandula vestibularis major. Nah, untuk mons pubisnya sendiri itu merupakan area kulit menonjol menutupi simbiosis osis pubis dan ditutupi oleh pubes atau rambut pubis. Klitorisnya itu merupakan organ erektil yang homolog dengan glans penis atau pria. Terus ada labia majora, yaitu labia majora merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudal dorsal dari mons pubis. Terus untuk homolog dengan skrotum pria itu ke arah anterior dan posterior. Untuk labia majora dexter et sinister akan saling bertemu membentuk commissura laborium ad posterior interior. Terus labia minora itu merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut, terletak di antara kedua labia majora, labia minora, membatasi bagian lateral dari OUV dan orificium vaginanya. Pada wanita yang sudah pubertas, akhirnya posterior dari labia minora, dextra et sinistra akan berhubungan untuk membentuk frenulum labiarum pudendi atau fossa ke arah anterior. Setiap labia promirona terbagi menjadi labia atas dan lapisan bawah. Nah, untuk lapisan atasnya itu berjalan di atas klitoris membentuk pelipatan yang saling bertemu, membentuk tutup dari glans klitoridis disebut preputium klitoridis. Untuk lapisan bawahnya itu berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum klitoridis. Terus ada vestibulum. Vestibulum ini merupakan ruangan yang dikelilingi labia luminus dan menjadi muara ostium uretra, ostium vaginale, dan ductus glandula vestibularis major dan minor. Terus ada glandula vestibularis major atau glandula Bartholin. Glandula ini homolog dengan glandula bulbo-uretralis pada pria. Setiap glandula mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara lapisan. Nah, terus ada hymen. Hymen ini adalah bentuk lubang-lubang. Itu ada annular hymen, septante hymen, cribriform hymen, paraus intriotus. Hymen merupakan selaput mukosa yang kaya akan pembuluh darah. Caruncula hymenalis itu sisa-sisa hymen yang sudah rusak akibat coiturus. Apabila hymen telah ruptur, terlihat penonjolan kecil di pinggiran vagina tersebut, atau disebut caruncula hymenalis, hymen imperfecta, hymen yang tidak memiliki lubang sehingga darah menstruasi tidak bisa keluar. Nah, untuk vaskularisnya dari vagina itu ada vaskularisasi arteri pudenda interna. Itu ada arteri perinealis, bulbo vestibuli, dorsalis clitoridis, dan femiralis profunda. Untuk venanya itu ada vena pudenda externa, vena dorsalis clitoridis profunda, dan vena clitoridis superficialis. Untuk vena pudenda externa itu ada vena subvena magna. Untuk dorsalis clitoris profunda itu ada vena pudenda interna, dan untuk vena dorsalis clitoridis itu superficialis itu ada subvena magna. Untuk inervasinya itu diinervasi oleh nervus cavernosi clitoridis atau spallici pelvis, itu menyebabkan ereksi, dan nervus pudendus itu somatosensorik. Nah, lanjut untuk ren atau ginjal. Nah, ren ini penting untuk manusia, yang terutama untuk menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan mengeluarkannya sebagian urin atau ekskresi, dan untuk mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan asam-asam
basa darah. Dan untuk fungsi endokrin seperti eritropoietin, enzim renin, dan kalsitriol. Nah, rel ini ada posisi anatomis, pembungkus dan fiksator, topografi, struktur internal dan eksternal, terus ada aliran urin dan neurovaskulasinya. Terus ada kondisi anatomis ren. Ren itu merupakan organ retroperitoneal. Itu terdapat pada glandula adrenal di polus superior. Terus untuk letak skeletopisnya itu ren sinister setinggi sebagian superior VTH 12 atau costa 11. Inferior itu ada di VL3. Untuk ren dexter itu lebih rendah setengah vertebrae karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Nah, untuk lokasi pada dinding posterior abdomen saat aspirasi, kedua ren turun sekitar 2-5 cm. Terus ada lapisan pembungkus dan fiksator ren. Lapisan pembungkusnya itu ada kapsula fibrosa, renal fat, fascia renalis, dan pareal fat. Untuk fiksatornya itu fungsinya untuk menyokong dan memfiksasi ren agar tetap pada tempatnya. Untuk fiksatornya itu ada fascia renalis, arteri atau vena renalis, dan corpus adiposum atau renal, dan parietal fat. Untuk kapsula fibrosanya tersendiri itu fungsinya untuk pembungkus yang meliputi ren yang langsung melekat erat pada permukaan luar ren. Untuk perirenal fat itu lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk keluar ren, itu di luar ren. Lanjut di fascia renalis, itu lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat ren dan glandula super renalis atau pembungkusan ren, glandula adrenalnya, dan backpack atau fascia kerata. Lanjut ada renal fat, lemak yang terletak di luar fascia renalis di back posterior dan posterolateral ren. Terus ada itu kapsula adiposa. Kapsula adiposa itu memfiksasi ginjal saat bernafas. Bila lapisan ini berkurang secara drastis, misalnya pada anoreksia, maka ginjal dapat turun neporitis atau mengalami rotasi sehingga ureter tertekuk dan aliran urin terhambat atau hidronephrosis. Nah, untuk fasies anterior ren dextra itu berhubungan dengan beberapa struktur, di antaranya terpisah dari ren oleh suatu lapisan peritoneum dan beberapa lainnya berkontak langsung dengan ren. Itu ada dua, dibagi polus superior dan polus inferior. Untuk polus superiornya itu ada glandula suprarenalis, dan polus inferiornya itu ada sisi lateralnya terhadap dengan vesicula coli dextra, sisi medialnya enzim tenu intraperitoneal. Terus ada fasies anterior dan sinistra. Ini juga berhubungan dengan beberapa struktur, di antaranya dipisahkan dengan lapis peritoneum dan struktur lainnya yang langsung berkontrak dengan ren. Sebagian kecil polus superior di sisi medial ditutup oleh glandula suprarenalis sinistra, dan sisa sebagian polus superior tertutup gaster, intraperitoneal, dan lien. Lanjut bergeser ke inferior, ada pankreas yang terletak retroperitoneale menutupi bagian tengah ren. Dan di sisi lateralnya separuh bawah ren tertutup oleh flexura coli sinistra dan permukaan kolon descendens, dan di sisi medial oleh sebagian jejunum yang terletak di intraperitoneale. Di posterior, ren dextra dan sinistra berhubungan dengan struktur-struktur serupa. Di superior terdapat diafragma, dan di inferior dari arah medial ke lateral terdapat musculus musculatus majus dan musculus quadratus lumborum dan musculus transversus abdominis. Nah, lanjut
ada struktur internal dan eksternal pada ren. Nah, untuk struktur eksternalnya itu ada facies anterior dan posterior dan polus externalitas atau superior dan craniales. Ada inferior atau caudalis. Untuk margonya ada lateral dan medial. Nah, margonya itu lateral dan medial itu berbentuk, kalau lateral itu berbentuk konveks tembus, untuk medial bagian yang cekung. Terus untuk cortex renalisnya itu kolumna renalis seperti ini, struktur diantaranya piramidis renalis, arcus corticalis, lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis. Ada medula renalis juga. Nah, aliran urin pada tubulus renalis itu ada nephron, tubulus, terus lanjut ke tubulus contortus proximalis, lanjut ke tubulus descendens ansae, lanjut ke medula untuk membentuk lengkungan atau loop, lanjut ke tubulus ascendens ansae, lanjut ke tubulus collectivus distal, lanjut ke ductus collectivus, lanjut ke papilla renalis, lanjut ke calyces minor, lanjut ke calyces major, lanjut ke pelvis renalis, dan lanjut ke ureter. Nah, untuk vaskularisasinya, untuk eksternal itu fascia arteriosa yang menuju ke ren adalah arteri renalis, aorta abdominalis, dan lebih dari arteri renalis dextra et sinistra, lanjut ke renalis anterior dan posterior. Masuk ke hilus, masuk ke piramidis renalis, itu ada arteri interlobaris berjalan ke kolumna renalis, terus ke arteri arcuata itu berjalan di basis piramidalis renalis, terus arteri interlobaris dari afferens glomeruli, lanjut ke glomerulus. Itu sebagian kecil darah tidak akan difiltrasi melainkan tetap mengalir di glomerulus menuju arteri efferent glomeruli. Terus lanjut ke arteri rekta. Ini berfungsi untuk reabsorbasi di tubulus ginjal. Nah, untuk inervasi rennya itu ada plexus renalis, itu ada rheumatic afferent, itu ada nervus splanchithoracic. Untuk simpatisnya itu ada nervus splanchnius major et nervus splanchnicus minor. Untuk parasimpatisnya itu ada nervus vagus. Plexus renalis berhubung dengan plexus testicularis. Untuk drainasenya itu limfatinisi masing-masing ren bermuara ke nodi aortic lateralis atau lumbales, dikelilingi oleh pangkal arteria renalis. Nah, itu tadi penjelasan untuk laporan saya UGM dan robotika. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.